Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Jadi hari ini kira-kira 150 kilo sejak saya ganti sprocket freewheel saya dari Pacific dengan kombinasi 1332 8 speed dengan sprocket DMP 8 speed dengan kombinasi 1132. Nah, setelah 150 kilo ini saya menjumpai beberapa kendala ya, bukan di sprocketnya sebenarnya, tapi akibat pemasangan sprocket ini jadi ada beberapa kendala di tempat lain. Yang pertama adalah toolsnya. Jadi ini tools yang biasa saya pakai untuk bongkar pasang sprocket freewheel drat uler. Ini sprocket saya sebelumnya Pacific 8 speed 1332. Nah, antara Pacific dan DMP itu bedanya di sini. Ini gigitan untuk tempat toolsnya ini kan, kalau kita mau bongkar ini nyopot dari drat ulernya, kita pakai tools ini. Nah, kita mengandalkan not sini, gigi-gigi ini. Nah, di DMP itu not sini dalam letaknya, nggak seperti Pacific. Yang Pacific ini lebih dangkal, jadi toolsnya ini kan pendek, jadi bisa lebih menjangkau. Jadi seperti ini kan, kalau dipasang ini memang tenggelam gitu, tapi kalau kita majukan segini dia masih bisa dipakai, jadi gigitannya masih banyak. Dengan di DMP itu dalam banget, jadi si tools ini benar-benar tenggelam di dalam, sehingga kalau kita mau pakai atau mau bongkar pakai tools ini kan harus lebih keluar begini. Nah, gigitannya itu jadi lebih sedikit, jadi dia ngelos itu, nggak bisa menggigit dengan kuat si kunci ini. Jadi saya lagi pesan kunci baru, tapi dengan kondisi yang nggak pendek seperti ini, tapi panjang, dengan harapan gigitannya bisa banyak. Tapi karena panjang, kunci kita biasanya pakai kunci Inggris atau kunci pipa atau kunci soket atau kunci pas gitu ya, untuk membantu membuka ini. Pakai ini bisa lebih gigit gitu, jadi kunci ini nggak bisa dipakai, kurang panjang. Di gigitan kalau dikeluarkan sedikit gini, ininya gigitnya nggak banyak, tapi kalau dibanyakin gini, tools kita yang untuk bantu buka ini nggak punya tempat untuk gigit. Jadi saya lagi pesan tools yang baru yang lebih panjang. Nah, yang kedua adalah masalah kits RD. Jadi masalah kedua adalah kits RD. Di kombinasi centering terkecil dan sprocket terbesar, kits RD ini nabrak keruji. Sebelumnya nggak pernah, kalau saya pakai Pacific itu nggak pernah. Mungkin karena ininya ya, ininya
ini pondasinya ini tipis gitu, lebih tipis lah. Jadi atau kalau enggak si sprocket ini yang lebih gede mungkin, saya nggak tahu. Pokoknya ini sprocket yang terbesar ini jadi lebih dempet dengan ruji. Akibatnya ketika kombinasi centering kecil dan sprocket besar, kit sini nabrak teruji. Jadi ini centering saya 3 speed 48 38 28. Ini sekarang posisi rantai ada di centering terbesar 48. Saya akan demonstrasikan tiap kombinasi tiap-tiap centering terhadap sprocket terbesarnya untuk melihat posisi kitsnya. Nah, ini kita kembali ke belakang. Saya shifting dulu sprocketnya agar rantai berada di sprocket terbesar. Nah, dengan kombinasi sprocket terbesar dan centering terbesar, kit aman ya, nggak nabrak ruji. Sekarang kita ganti kombinasi dengan centering kedua, centering tengah, centering 38 dan sprocket terbesar, sprocket 32. Nah, ini centering sudah di posisi yang tengah atau 38 dengan sprocket terbesar 32. Kita lihat kitsnya masih nggak nabrak ruji. Sekarang saya shifting centeringnya di centering yang terkecil, posisi 28. Nah, kita lihat. Nah, ada bunyi ding 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 gitu. Jadi kits ketika kombinasi centering terkecil 28 dan sprocket terbesar 32, untuk drat ulur DMP ini ada kendala seperti ini. Kit saya menabrak ruji. Dengar ya, teng 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 gitu. Jadi seperti itu ya kendala yang saya alami. Jadi ada dua, toolsnya ini nggak bisa dipakai untuk melepas sprocket dari drat ulirnya karena terlalu pendek, dan juga kits RD yang menabrak ruji ketika kombinasi centering terkecil, centering 28 dan sprocket terbesar, sprocket 32. Nah, solusinya saya lagi pesan apa ya, spacer itu diameter dalamnya 35 mili. Nanti akan saya pasang di dratnya itu. Dratnya saya ganjel 1 mili gitu, supaya kits tidak menabrak rantai, kits tidak menabrak ruji saat kombinasi centering 28 dan sprocket 32. Ya,
mudah-mudahan sih berhasil ya. Jadi itu kendala yang saya alami setelah 100-150 kilo saya ganti sprocket saya dari Pacific 8 speed 1332 ke sprocket Drat Ulir DMP dengan kombinasi 1132. Jadi memang sprocket sejak pasang sprocket DMP ini dia posisinya lebih dempet ke ruji, jadi istilahnya cross chain itu semakin besar. Jadi kalau saya pakai centering terbesar 48 dengan sprocket terbesar juga 32, cross chain itu tambah parah terjadinya akibat dari sprocket DMP ini yang secara secara bangunannya secara fisik dia lebih dempet ke ruji ya, mungkin karena dudukannya yang lebih tipis mungkin. Jadi kan sprocket itu kan ada dudukannya ini seperti ini kan, dudukannya ini mungkin lebih tipis sehingga posisi sprocket yang terbesar ini jadi lebih dempet ke ruji, atau kalau enggak ya mungkin cuma itu ya yang bisa saya logika. Kalau ketebalan dari masing-masing kok ini nggak mungkin ya lebih tipis, karena kalau lebih tipis pasti nanti terkendala di rantainya. Jadi untuk teman-teman yang mau pasang atau sudah pasang sprocket DMP 8 speed dengan kombinasi 1132 Drat Ulir, harap waspada terhadap kemungkinan kit yang menabrak ruji, karena secara bangunan atau secara fisik ketika dipasang itu sprocket DMP Drat Ulir 8 speed ini lebih nempel ke ruji, jadi timbul cross chain yang tadinya nggak seberapa ketika pakai Pacific, jadi semakin parah cross chainnya. Nah ini sudah saya setel, tapi kalau disetel pada kombinasi sprocket tengah dan sprocket terbesar atau sprocket maksud saya pada kombinasi centering tengah dan centering terbesar atau dengan keterangan centering 48 dan 38, rantai ini nggak bisa menjangkau sprocket yang terbesar. Jadi kits itu memang harus didempetkan ke sana, ke ruji. Tapi akibatnya ketika kombinasi centering kecil, centering 28 dan sprocket 32, kits itu jadi menabrak ruji. Jadi solusinya saya lagi nunggu spacer yang nanti saya pasang di belakang sprocket, paling belakang, bukan koknya ya tapi keseluruhan sprocketnya. Jadi nanti saya pasang di sini. Jadi ini masang spacer dulu, baru nanti pasang sprocketnya ini. Jadi sprocketnya ini akan secara fisik
lebih maju 1 mili, dengan harapan gate sini nggak lagi menabrak ruji. Jadi begitu pengalaman saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga dilimpahi banyak rezeki dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.